Di saat seluruh dunia merayakan pergantian tahun dengan penuh sukacita, Risa justru harus menelan pil pahit saat menemukan suaminya, Yunus, tengah menjalin hubungan gelap dengan bos besarnya sendiri, Indah. Mereka tidak menyadari bahwa pengkhianatan yang mereka lakukan di balik kemewahan kantor telah memicu api keberanian dalam diri wanita yang selama ini mereka anggap lemah dan tidak berdaya. Alih-alih meratapi nasib dengan air mata, Risa memilih bangkit secara diam-diam untuk membangun sebuah kerajaan bisnis kuliner raksasa yang siap mengguncang industri dan meruntuhkan karir kedua pengkhianat tersebut. Dengan bantuan Hendrik, seorang investor misterius yang melihat potensi besar dalam dirinya, Risa kini siap menunjukkan bahwa pembalasan dendam terbaik bukanlah dengan kata-kata, melainkan melalui kesuksesan yang sangat elegan dan tak terbayangkan. Akankah Yunus dan Indah menyadari bahwa wanita yang mereka buang kini telah bertransformasi menjadi penguasa yang memegang kendali atas nasib mereka? Ikuti terus kisah perjuangan Risa yang sangat berinspirasi ini. Ngomong-ngomong, kalian semua yang sedang menyimak cerita ini berasal dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita semua bisa saling mengenal lebih dekat. Suasana malam pergantian tahun di ibu kota terasa begitu bising oleh dentuman kembang api yang mulai menghiasi langit. Namun bagi Risa, suasana di dalam rumahnya justru terasa senyap dan menyesakan. Ia berdiri di depan meja makan yang telah ia tata dengan begitu rapi. Ada hidangan ayam panggang favorit Yunus, lilin aromaterapi yang lembut, dan 2 piring yang masih kosong melompong. Risa melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ini adalah tahun ketiga berturut-turut Yunus berjanji akan menghabiskan malam tahun baru bersamanya. Namun pesan singkat yang baru saja masuk ke ponselnya menghancurkan harapan itu. Yunus mengabarkan bahwa ada audit mendadak di kantor yang diperintahkan langsung oleh Indah, bos besarnya, dan ia tidak bisa pulang hingga pagi. Hati Risa mencelos. Ada rasa hampa yang perlahan menggerogoti dadanya, sebuah perasaan yang sudah ia tekan dalam-dalam selama setahun terakhir. Sebagai seorang istri yang memilih berhenti mengejar karir demi mendukung kenaikan posisi suaminya, Risa merasa perannya kini tak lebih dari sekadar penjaga rumah yang setia menunggu dalam ketidakpastian. Sambil menghela napas panjang, ia duduk sendirian dan mulai menyuap makanannya yang sudah mendingin. Rasanya hambar, persis seperti hubungan mereka yang kian hari kian terasa jauh secara emosional. Risa teringat bagaimana dulu Yunus selalu menatapnya dengan penuh binar. Namun kini, tatapan itu seringkali teralihkan oleh layar ponsel atau alasan pekerjaan yang tak ada habisnya. Saat dentuman kembang api mencapai puncaknya di luar sana, menandakan bergantinya tahun, Risa justru merasa ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Ia menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang gelap, seorang wanita yang tampak lelah dan kehilangan jati diri. Di detik itu, di tengah gegap gempita dunia merayakan harapan baru, Risa menyadari bahwa resolusi yang ia butuhkan bukan lagi tentang memperbaiki hubungannya dengan Yunus, melainkan tentang menemukan kembali dirinya yang telah lama hilang di balik bayang-bayang pengabdian yang tak dihargai. Sebuah firasat tajam membisikkan bahwa tahun ini tidak akan berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya, dan badai yang lebih besar sedang menunggunya di balik pintu kantor suaminya. Firasat tajam itu terus menghantui Risa bahkan saat mentari pertama di tahun yang baru mulai mengintip dari balik tirai kamar. Alih-alih mendapatkan pelukan hangat, Risa justru disambut oleh suara pintu depan yang terbuka pelan pada pukul 6 pagi. Memperlihatkan sosok Yunus yang tampak sangat letih namun memiliki aroma parfum yang asing. Yunus hanya menggumamkan permintaan maaf singkat sebelum langsung bergegas menuju kamar mandi, meninggalkan jas kantornya tergeletak sembarangan di atas kursi ruang tamu. Saat hendak merapikan pakaian tersebut untuk dimasukkan ke tempat cuci, jemari Risa menyentuh sesuatu yang keras di dalam saku dalam jas suaminya. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia menarik keluar sebuah kotak beludru kecil berwarna biru tua yang elegan. Di dalamnya, melingkar sebuah gelang emas putih bertahtakan berlian kecil yang berkilauan indah, sebuah perhiasan yang sangat mahal dan jauh dari gaya sederhana yang biasa Risa kenakan. Seketika, secercah harapan sempat melintas di benak Risa. Mungkinkah ini kejutan tahun baru yang terlambat untuknya? Namun harapan itu hancur berkeping-keping saat ia menemukan selembar struk pembelian yang terselip di bawah bantalan kotak tersebut. Di sana tertera nama pemesan, dan itu bukan namanya,
melainkan sebuah pesan singkat pada nota tersebut. Untuk Indah, sebagai tanda terima kasih atas malam yang luar biasa. Dunia seolah berhenti berputar bagi Risa saat ia membaca deretan kata itu berulang kali. Rasa mual mendadak menyerang ulu hatinya, bukan karena makanan yang dingin semalam, melainkan karena kenyataan pahit yang kini terpampang nyata di depan matanya. Selama ini ia mencoba menutup mata dari segala kejanggalan, menganggap kesibukan Yunus adalah bentuk kerja keras untuk masa depan mereka. Namun gelang itu menjadi saksi bisu bahwa segala pengorbanan Risa, melepaskan mimpinya sendiri, hanyalah langkah untuk memuluskan jalan suaminya menuju pelukan wanita lain. Risa menggenggam kotak itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa kejujuran yang selama ini ia jaga, kini telah dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Genggaman tangan yang gemetar itu perlahan mengeras, mengubah rasa sakit menjadi sebuah tekad dingin untuk mencari kebenaran yang lebih utuh. Risa tidak langsung melabrak Yunus saat suaminya keluar dari kamar mandi dengan wajah tanpa dosa. Ia justru menyimpan kembali kotak bludru itu ke tempat asalnya dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, dengan riasan wajah yang lebih tegas dari biasanya, Risa mengemudikan mobil menuju gedung perkantoran megah tempat Yunus bekerja. Ia membawa sebuah kantung kertas berisi bekal makan siang, alasan klasik yang selalu ia gunakan untuk menunjukkan perhatian, meski sebenarnya jantungnya berpacu seperti genderang perang. Setibanya di lobi, ia tidak langsung menuju meja resepsionis, melainkan memilih duduk di area tunggu yang agak tersembunyi, memperhatikan lalu lalang orang-orang dengan setelan mahal yang tampak sibuk dengan ambisi mereka masing-masing. Waktu menunjukkan jam istirahat saat pintu lift utama berdenting, dan sosok yang ia kenali muncul dari sana. Yunus berjalan keluar, namun ia tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri Indah yang tampak anggun dalam balutan blazer merah marun, memancarkan aura otoritas yang sangat kuat. Risa menahan napas saat melihat tangan Indah dengan santai merapikan kerah kemeja Yunus, sebuah gerakan yang sangat intim dan penuh kepemilikan. Tidak ada keraguan lagi di mata Risa saat ia melihat gelang emas putih yang ia temukan kemarin kini melingkar manis di pergelangan tangan Indah, berkilau di bawah lampu lobi yang terang benderang. Yunus tampak memberikan senyum paling tulus yang sudah lama tidak pernah ia berikan di rumah, sebuah tatapan pemujaan yang ditujukan khusus untuk sang atasan. Risa merasa seperti orang asing yang sedang menonton cuplikan film tentang kehidupan orang lain. Ruang lobi yang luas itu terasa semakin sempit dan mencekik, membuat Risa menyadari bahwa posisinya sebagai istri kini telah digeser oleh ambisi dan pengkhianatan yang berkedok profesionalitas. Ia berbalik arah sebelum mereka menyadari kehadirannya, membawa pulang kenyataan bahwa rumah tangganya kini hanyalah sebuah bangunan kosong tanpa fondasi. Bangunan kosong tanpa fondasi itu benar-benar runtuh ketika seminggu kemudian Yunus pulang membawa sebuah undangan resmi bersampul perak yang sangat mewah. Dengan nada suara yang dibuat seolah-olah itu adalah berita gembira, Yunus menjelaskan bahwa Indah secara pribadi mengundang mereka berdua untuk jamuan makan malam eksklusif di sebuah restoran bintang 5 sebagai perayaan atas keberhasilan proyek besar kantor. Risa menerima kartu itu dengan senyum tipis yang dipaksakan, meski batinnya berteriak menolak masuk ke dalam sarang sang penghancur. Malam itu Risa memilih mengenakan gaun hitam sederhana yang elegan, kontras dengan Indah yang menyambut mereka dengan kemewahan yang mencolok mata. Sepanjang jamuan berlangsung, suasana terasa sangat dingin di bawah permukaan keramahan yang palsu. Indah berkali-kali memotong pembicaraan dengan menceritakan betapa berharganya kontribusi Yunus di kantor, seolah ingin menegaskan bahwa dialah yang paling mengenal potensi pria itu dibandingkan istrinya sendiri. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Indah menyesap minumannya dan menatap Risa dengan pandangan meremehkan yang sangat kentara. Ia mulai berbicara tentang dinamika dunia bisnis modern yang bergerak cepat, lalu dengan sengaja melontarkan komentar bahwa seorang pria sukses membutuhkan pendamping yang mampu memahami beban pekerjaannya, bukan sekadar seseorang yang menunggu di rumah dengan masakan dapur. Yunus hanya tertunduk, sibuk memotong daging di piringnya, tanpa sekalipun mencoba menyela atau membela harga diri Risa yang sedang diinjak-injak secara halus. Risa mengepalkan tangan di bawah meja, merasakan perih yang luar biasa bukan karena kata-kata Indah, melainkan karena sikap pengecut suaminya yang membiarkan orang lain merendahkan istrinya demi menjaga kenyamanan karirnya. Di tengah tawa kecil Indah yang terdengar merdu namun berbisa, Risa menyadari bahwa makan malam ini bukanlah sebuah undangan,
melainkan sebuah pernyataan perang untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa atas hidup Yunus. Ia tetap tenang, menjaga martabatnya tetap utuh, sambil menyusun rencana di dalam kepala bahwa ia tidak akan selamanya menjadi pihak yang dipandang sebelah mata. Tekad untuk tidak lagi dipandang sebelah mata tumbuh menjadi kekuatan baru yang menuntun jemari Risa untuk bergerak lebih jauh saat Yunus tertidur lelap setelah jamuan makan malam yang melelahkan itu. Dengan hati-hati, ia mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di nakas dan membawanya ke kamar mandi, mengunci pintu dalam kesunyian malam yang mencekam. Hanya butuh beberapa detik baginya untuk menebak pola kunci yang ternyata belum berubah sejak tahun-tahun awal pernikahan mereka. Begitu layar terbuka, Risa langsung tertuju pada aplikasi pesan singkat yang memiliki tumpukan notifikasi dari satu nama, Indah. Di sana, ia menemukan percakapan yang jauh melampaui urusan pekerjaan. Rangkaian kata-kata yang mengkonfirmasi bahwa posisi manajer yang baru saja diraih Yunus adalah hasil dari kesepakatan rahasia yang melibatkan perasaan dan pengkhianatan. Indah secara gamblang menuliskan bahwa kenaikan jabatan itu adalah bentuk apresiasinya atas kesetiaan Yunus di luar jam kantor. Risa membaca setiap baris kalimat dengan nafas yang tertahan. Merasakan denyut di pelipisnya semakin kencang saat melihat foto-foto kebersamaan mereka di sebuah resor mewah saat Yunus mengaku sedang dinas luar kota bulan lalu. Tidak ada satupun kata maaf atau keraguan yang muncul dari sisi Yunus dalam percakapan itu. Suaminya justru terlihat sangat menikmati peran sebagai pria simpanan sang bos demi fasilitas dan kekuasaan. Air mata Risa nyaris jatuh, namun ia segera menyekanya dengan kasar. Ia tidak ingin menangis lagi untuk pria yang telah menukar kesetiaan rumah tangga dengan sebuah kursi empuk di kantor. Dengan tangan yang kini stabil, Risa mengambil tangkapan layar dari semua bukti percakapan tersebut dan mengirimkannya ke akun surat elektronik pribadinya sebagai senjata cadangan. Ia kemudian mengembalikan ponsel itu ke tempat semula tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Sambil menatap pantulan wajahnya di cermin wastafel, Risa membisikkan janji pada dirinya sendiri bahwa mulai besok, ia tidak akan lagi menjadi istri yang pasif, melainkan arsitek bagi kebangkitannya sendiri yang jauh lebih gemilang. Janji pada diri sendiri untuk menjadi arsitek kebangkitan pribadi mulai diwujudkan Risa dengan langkah-langkah kecil namun terukur di pagi hari yang sunyi. Sesaat setelah Yunus berangkat kerja dengan kemeja rapi yang disiapkan Risa, seolah segalanya baik-baik saja, ia segera beranjak menuju gudang di bagian belakang rumah. Di sana, di bawah tumpukan kain penutup yang berdebu, tersimpan sebuah laptop lama dan beberapa perangkat masak profesional yang pernah ia gunakan saat merintis bisnis catering kecil-kecilan sebelum menikah. Risa membersihkan debu-debu itu dengan penuh perasaan, seakan-akan ia sedang membersihkan sisa-sisa kegagalan masa lalu yang pernah membuatnya merasa tidak berdaya. Ia menyalakan perangkat elektroniknya, menunggu layar menyala perlahan, lalu mulai mengetikkan kata demi kata untuk menyusun konsep bisnis catering sehat berbasis langganan yang sudah lama ia simpan dalam kepalanya. Risa sadar bahwa ia membutuhkan modal yang cukup agar bisa lepas dari ketergantungan finansial terhadap suaminya. Ia mulai menginventarisir sisa tabungan pribadinya yang selama ini ia kumpulkan dari uang belanja yang ia sisihkan sedikit demi sedikit. Di sela-sela aktivitas rahasianya, Risa juga mulai melakukan riset pasar secara daring, mencari celah di industri kuliner yang bisa ia masuki dengan keahlian memasaknya yang otentik. Setiap kali Yunus menelepon untuk memberikan alasan lembur yang klise, Risa tidak lagi merasa sesak, melainkan justru merasa tenang karena memiliki waktu lebih banyak untuk mematangkan rencananya. Ia bahkan mulai menghubungi beberapa kawan lama di industri kreatif untuk meminta saran tanpa membocorkan konflik rumah tangganya. Kamar yang dulunya terasa seperti penjara penantian, kini bertransformasi menjadi ruang operasional penuh ambisi. Risa tahu bahwa ia sedang membangun sebuah kerajaan baru di atas puing-puing kepercayaan yang hancur, dan kali ini ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Yunus atau Indah, untuk meruntuhkan fondasi yang sedang ia susun dengan tangan dinginnya sendiri. Tangan dingin yang sedang menyusun rencana itu akhirnya membawa Risa melangkah keluar dari zona nyamannya menuju sebuah pameran UMKM terbesar di pusat kota. Dengan membawa beberapa sampel menu catering sehat buatannya yang dikemas secara estetik, ia menyusuri setiap sudut aula, mencari inspirasi sekaligus peluang untuk memperluas jaringannya.
Langkahnya terhenti di depan sebuah stan konsultasi bisnis yang tampak sangat eksklusif, di mana seorang pria dengan setelan abu-abu gelap sedang memberikan penilaian tajam terhadap beberapa proposal yang masuk. Pria itu adalah Hendrik, seorang investor ternama yang dikenal memiliki standar sangat tinggi dan jarang memberikan pujian jika sebuah ide tidak benar-benar brilian. Risa sempat ragu untuk mendekat, namun ia teringat pada senyum meremehkan indah, yang seketika membakar semangatnya untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar bayangan di balik punggung Yunus. Saat ada kesempatan luang, Risa memberanikan diri menyodorkan profil bisnisnya kepada Hendrik. Pria itu menerima dokumen tersebut dengan raut wajah datar, membacanya sekilas dengan mata yang sangat teliti. Suasana di sekitar mereka mendadak terasa sangat tegang bagi Risa. Ia merasa seperti sedang menempuh ujian hidup yang paling menentukan. Hendrik kemudian menatap Risa dengan tajam, lalu berkomentar tentang keunikan konsep manajemen nutrisi yang ditawarkan Risa, sebuah detail yang jarang diperhatikan oleh pengusaha kuliner pemula lainnya. Alih-alih mengkritik, Hendrik justru mengajukan beberapa pertanyaan teknis yang mendalam mengenai skalabilitas produksi. Percakapan singkat itu membuka mata Risa bahwa ia memiliki potensi yang selama ini sengaja dipadamkan oleh lingkungan rumah tangganya sendiri. Hendrik memberikan kartu namanya dan meminta Risa untuk mengirimkan rincian biaya operasional dalam waktu 2 hari. Pertemuan itu bukan sekedar kebetulan bagi Risa. Itu adalah percikan cahaya pertama yang menerangi jalan gelap menuju kemandirian yang selama ini ia impikan. Percikan cahaya pertama itu kini membakar semangat Risa untuk menjalani kehidupan ganda yang penuh resiko, namun sangat mendebarkan. Setiap pagi, setelah ia memastikan Yunus pergi dengan bekal dan dasi yang rapi, Risa segera melepas celemek rumah tangganya dan berubah menjadi sosok pemimpin di dapur kecil yang ia sewa secara rahasia di pinggiran kota. Ia menggunakan seluruh tenaga dan sisa tabungannya untuk membiayai operasional awal, memasak sendiri pesanan demi pesanan dengan standar kualitas yang ia diskusikan melalui surel intens dengan Hendrik. Di siang hari, ia adalah pengusaha yang bernegosiasi dengan pemasok bahan organik, namun di sore hari, ia harus kembali ke rumah tepat waktu untuk menyambut Yunus, seolah-olah ia baru saja menghabiskan waktu dengan membersihkan debu di rak buku. Aktingnya begitu sempurna. Ia tetap menyajikan teh hangat dan mendengarkan keluh kesah Yunus tentang tekanan kerja dari Indah tanpa menunjukkan setitik pun emosi atau kecurigaan. Namun menjalani 2 dunia sekaligus mulai menguras energi mentalnya secara perlahan. Risa seringkali harus bangun di tengah malam untuk mengerjakan laporan keuangan atau membalas pesan dari calon klien saat Yunus sudah terlelap dalam mimpinya. Ia harus sangat berhati-hati menyembunyikan aroma rempah dan bumbu masak yang kadang masih tertinggal di ujung jemarinya agar tidak memancing tanya. Sementara itu, bisnis catering sehatnya mulai mendapatkan momentum karena testimoni positif dari beberapa rekan Hendrik yang menjadi pelanggan awal. Risa merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis. Satu sisi ia membangun kejayaan masa depannya, di sisi lain ia masih harus berpura-pura menjadi istri yang patuh dan tidak berdaya. Meskipun kelelahan mulai membayangi wajahnya, setiap rupiah yang masuk ke rekening rahasianya adalah simbol kebebasan yang semakin dekat. Ia tidak lagi peduli dengan kemesraan palsu yang ditunjukkan Yunus, karena kini fokus utamanya adalah memperkuat fondasi kerajaan bisnisnya sebelum badai besar yang ia siapkan benar-benar menerjang rumah tangga mereka. Kerajaan bisnis yang sedang dibangun dengan tangan dingin itu mulai menciptakan aura baru yang sulit disembunyikan, memancing kecurigaan dalam benak Yunus yang selama ini terbiasa melihat istrinya sebagai sosok yang rapuh. Perubahan itu tidak hanya terlihat dari sinar mata Risa yang kini lebih hidup, tetapi juga dari ketenangannya yang tidak biasa saat menghadapi kepulangan Yunus yang semakin larut. Suatu malam, Yunus mendapati Risa sedang menatap layar ponselnya dengan senyum puas yang belum pernah ia lihat sebelumnya, sebuah ekspresi yang biasanya hanya muncul dari seseorang yang baru saja meraih kemenangan besar. Yunus yang selama ini merasa memiliki kendali penuh, mulai merasa terancam oleh kemandirian istrinya yang tumbuh secara diam-diam. Ia merasa ada sesuatu yang terlepas dari genggamannya. Sebuah dominasi yang selama ini ia jaga agar Risa tetap bergantung sepenuhnya pada nafkah yang ia berikan. Kecurigaan itu memuncak menjadi tuduhan yang tidak berdasar ketika Yunus menemukan sebuah kunci asing di dalam tas Risa saat ia mencari pengisi daya ponsel. Dengan nada suara yang meninggi, Yunus menuduh Risa memiliki rahasia di luar rumah. Bahkan tanpa ragu ia melemparkan tudingan bahwa istrinya sedang menjalin hubungan gelap dengan pria lain.
Sungguh sebuah ironi yang menyakitkan bagi Risa, melihat seorang pria yang jelas-jelas sedang berkhianat justru dengan lantang menuduh korbannya melakukan hal yang sama. Risa hanya berdiri mematung, menatap suaminya dengan tatapan dingin yang tak terbaca, tanpa memberikan pembelaan atau bantahan yang berlebihan. Ia menyadari bahwa Yunus sedang memproyeksikan rasa bersalahnya sendiri kepada istrinya, agar ia merasa tetap berada di posisi yang benar. Tuduhan demi tuduhan yang dilontarkan Yunus justru semakin menguatkan tekad Risa bahwa masa depannya tidak lagi berada di rumah ini. Baginya, badai kata-kata yang keluar dari mulut Yunus hanyalah gangguan kecil di tengah persiapan besar yang sedang ia matangkan untuk mengakhiri sandiwara panjang ini. Gangguan kecil dari tuduhan Yunus itu sama sekali tidak menyurutkan niat Risa untuk hadir dalam acara perayaan ulang tahun perusahaan yang diadakan di sebuah aula hotel mewah. Kali ini, Risa tidak datang sebagai istri yang hanya mengekor di belakang, melainkan sebagai seorang pengamat yang siap mengumpulkan kepingan terakhir dari teka-teki pengkhianatan suaminya. Dari sudut ruangan yang remang, ia memperhatikan bagaimana Yunus dan Indah berinteraksi di area VIP yang hanya bisa diakses oleh kalangan terbatas. Tanpa menyadari keberadaan Risa, keduanya tampak begitu lepas. Tawa mereka menyatu dalam denting gelas kristal dan berkali-kali Yunus membisikkan sesuatu ke telinga Indah yang disambut dengan sentuhan manja di lengan suaminya. Pemandangan itu jauh melampaui batas etika profesionalitas yang selama ini mereka gembar-gemborkan di depan publik. Risa mengeluarkan ponselnya dengan gerakan yang sangat tenang, memastikan sudut pengambilan gambar yang tepat untuk merekam momen kebersamaan mereka. Di layar kameranya, ia melihat Yunus memberikan sebuah kecupan singkat pada tangan Indah saat mereka mengira tidak ada mata yang mengawasi. Rekaman itu adalah bukti pamungkas yang ia butuhkan untuk mengakhiri segala keraguan yang mungkin masih tersisa di hatinya. Di saat yang sama, Hendrik yang juga hadir dalam acara tersebut sebagai tamu kehormatan, menghampiri Risa dan memberikan kode anggukan kecil, tanda bahwa ia telah melihat potensi Risa yang sebenarnya di luar urusan bisnis. Risa merasa dunianya yang lama sedang runtuh tepat di depan matanya. Namun anehnya, ia tidak merasakan kesedihan yang mendalam. Sebaliknya, ada rasa lega yang menyelinap di antara rasa perih. Kebenaran yang kini terpampang nyata di layar ponselnya adalah tiket menuju kebebasan yang telah ia perjuangkan selama berbulan-bulan. Dengan rekaman berdurasi 2 menit itu tersimpan aman, Risa berbalik meninggalkan aula, siap untuk menyongsong konfrontasi besar yang akan mengubah garis hidupnya selamanya. Garis hidup yang telah lama tertahan itu kini mencapai titik nadirnya saat Risa menyusun piring-piring di meja makan dengan ketelitian seorang eksekutor. Malam itu, ia tidak menyiapkan masakan biasa. Ia menyajikan hidangan yang sama persis dengan menu malam tahun baru lalu, seolah ingin menarik lingkaran waktu kembali ke titik di mana kehancuran ini bermula. Ketika Yunus melangkah masuk ke rumah dengan wajah ceria, mungkin masih terbawa suasana manis bersama Indah di hotel, ia tertegun melihat lilin-lilin menyala dan Risa yang duduk tenang menantinya. Namun, keceriaan itu segera memudar saat matanya tertuju pada sebuah map coklat besar dan sebuah ponsel yang diletakkan tepat di atas piring miliknya. Tanpa sepatah kata pun, Risa menekan tombol putar pada ponsel tersebut, membiarkan rekaman kemesraan Yunus dan Indah di aula hotel bergulir dengan suara yang sangat jernih di tengah kesunyian ruang makan. Wajah Yunus seketika pucat pasi, kehilangan semua kata-kata pembelaan yang biasanya tersusun rapih di ujung lidahnya. Risa menatap suaminya dengan sorot mata yang bukan lagi berisi kemarahan, melainkan kekosongan yang amat dalam, seolah pria di hadapannya hanyalah orang asing yang tak sengaja mampir. Di dalam map coklat itu, Risa telah menyertakan surat gugatan cerai beserta cetakan bukti transfer dan percakapan rahasia yang ia kumpulkan selama ini. Ia membiarkan keheningan yang menyiksa menyelimuti mereka selama beberapa menit sebelum akhirnya bersuara dengan nada datar yang sangat dingin. Risa menjelaskan bahwa pengabdiannya telah usai dan ia tidak lagi bersedia menjadi bagian dari sandiwara murahan yang dibangun di atas kebohongan profesionalitas. Konfrontasi ini tidak diwarnai dengan teriakan histeris, Risa tetap tegak dengan martabat yang utuh, sementara Yunus perlahan luruh ke kursinya, menyadari bahwa istri yang selama ini ia remehkan sebagai sosok yang lemah, ternyata telah memegang kendali atas nasibnya sendiri.
Malam itu, makan malam terakhir mereka menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah janji suci yang telah dikhianati oleh ambisi buta. Janji suci yang telah dikhianati oleh ambisi buta itu benar-benar mencapai titik nadirnya ketika suara bel rumah berbunyi dengan tidak sabar di tengah ketegangan yang belum reda. Tanpa menunggu dipersilahkan, Indah melangkah masuk dengan langkah yang angkuh, wajahnya memancarkan kemarahan karena Yunus tidak menjawab panggilannya sejak mereka meninggalkan hotel. Kehadiran Indah di tengah ruang makan pribadi mereka adalah puncak dari segala bentuk penghinaan terhadap batas privasi yang tersisa. Dengan tatapan yang dingin, Indah melirik surat cerai di atas meja dan tertawa kecil yang terdengar sangat sinis, seolah-olah kehancuran rumah tangga karyawannya adalah sebuah pertunjukan hiburan. Ia tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun, malah justru memberikan tekanan baru kepada Yunus di hadapan istrinya sendiri. Indah memberikan ultimatum yang sangat kejam. Ia menuntut Yunus untuk segera menyelesaikan masalah domestiknya malam itu juga, jika masih ingin mempertahankan posisi manajer senior yang baru saja ia raih. Di bawah tekanan kekuasaan sang bos, Yunus yang sebelumnya tampak menyesal, perlahan mulai menunjukkan jati dirinya yang asli sebagai seorang pengecut. Ia menatap Risa dengan sorot mata yang penuh dengan perhitungan materi. Lalu dengan suara gemetar, namun pasti, ia memilih untuk berdiri di samping Indah. Yunus mengatakan bahwa karir dan masa depannya jauh lebih penting daripada sekadar mempertahankan pernikahan yang menurutnya sudah mulai hambar. Ia bahkan dengan teganya meminta Risa untuk segera mengemasi barang-barangnya, karena rumah tersebut dicicil menggunakan fasilitas kantor yang kini berada di bawah kendali Indah. Risa hanya bisa terpaku melihat bagaimana pria yang pernah ia cintai sepenuh hati itu dengan mudahnya menukar kesetiaan bertahun-tahun demi sebuah jabatan. Indah berdiri di samping Yunus dengan senyum kemenangan, seolah-olah ia baru saja memenangkan sebuah trofi. Namun di balik rasa perih yang menghunjam, Risa merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa pengkhianatan ini adalah jawaban yang paling jujur atas pertanyaannya selama ini tentang harga sebuah ketulusan. Tanpa sepatah kata pun untuk memohon, Risa berbalik menuju kamar, bukan untuk menangis, melainkan untuk mengambil tas yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari. Ia meninggalkan rumah itu dengan kepala tegak, menyadari bahwa kehilangan suami yang tidak setia adalah sebuah keuntungan besar demi mendapatkan kembali harga dirinya yang telah lama tergadai. Harga diri yang telah lama tergadai itu akhirnya kembali sepenuhnya ke tangan Risa saat ia menutup pintu pagar rumah lamanya untuk terakhir kali. Di bawah temaram lampu jalan, ia memacu mobilnya menuju sebuah kontrakan sempit di gang terpencil yang kini menjadi benteng pertahanan barunya. Kamar itu kecil, udaranya pengap, dan jauh dari kemewahan yang biasa ia nikmati. Namun bagi Risa, setiap inci ruangan itu terasa jauh lebih bersih daripada rumah yang telah dicemari oleh kebohongan Yunus dan Indah. Tanpa membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan, Risa langsung membongkar peralatan masaknya dan mengubah ruang tamu mungilnya menjadi pusat operasional bisnis yang lebih agresif. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membalas perlakuan mereka adalah dengan mencapai kesuksesan yang tidak mampu mereka sentuh. Hari-hari berikutnya adalah tentang kerja keras tanpa batas yang menguras seluruh keringat dan pikirannya. Risa mulai menghubungi kembali relasi-relasi yang diberikan oleh Hendrik, menawarkan menu catering sehatnya dengan presentasi yang jauh lebih profesional dan berani. Ia tidak lagi ragu untuk terjun langsung ke pasar tradisional pada dini hari demi mendapatkan bahan baku terbaik dengan harga paling kompetitif. Kehadiran Hendrik sebagai mentor memberikan dorongan moral yang besar. Pria itu tidak hanya memberikan modal, tetapi juga mengajarkan Risa cara membaca pergerakan pasar yang kejam. Risa mulai membangun identitas mereknya dengan nama Resiliensi Kuliner, sebuah simbol tentang kekuatannya yang bangkit dari abu kehancuran. Sementara itu, berita tentang perceraiannya mulai tersebar, namun Risa tetap fokus pada layar laptop dan panci masaknya, mengabaikan segala desas-desus yang beredar. Ia mulai mendapatkan kontrak-kontrak kecil dari perkantoran di sekitar wilayahnya, yang perlahan mulai memberikan keuntungan stabil. Risa menyadari bahwa dalam kemiskinan dan kesendirian ini, ia justru menemukan kembali kecerdasan bisnisnya yang selama ini tertidur. Setiap pesanan yang berhasil ia kirimkan adalah sebuah langkah pasti menuju kemandirian finansial yang sesungguhnya. Ia tidak lagi menunggu keajaiban atau belas kasihan orang lain. Risa kini menjadi nahkoda bagi hidupnya sendiri. Siap menghadapi ombak apapun yang dikirimkan oleh masa lalu,
demi menggapai pantai kemenangan yang sudah mulai terlihat di Cakrawala. Pantai kemenangan yang mulai terlihat di Cakrawala itu tiba-tiba tertutup kabut tebal ketika sebuah kabar buruk datang dari salah satu klien terbesarnya. Indah yang merasa terusik dengan mulai dikenalnya nama Risa di kalangan pengusaha, menggunakan pengaruh serta jaringan kekuasaannya untuk memutus rantai pasokan bahan baku organik milik Risa. Secara sepihak, pemasok utama yang selama ini bekerja sama dengan Risa membatalkan kontrak pengiriman tepat 3 hari sebelum acara perjamuan besar di perusahaan Hendrik dilaksanakan. Sabotase ini dirancang dengan sangat rapi untuk membuat Risa gagal memenuhi komitmen yang secara otomatis akan menghancurkan reputasi bisnisnya yang baru saja seumur jagung. Indah ingin menunjukkan bahwa tanpa dukungannya atau tanpa berada di bawah bayang-bayang suaminya dulu, Risa hanyalah seorang amatir yang mudah ditumbangkan oleh satu jentikan jari penguasa industri. Namun, Indah meremehkan ketangguhan mental seorang wanita yang sudah kehilangan segalanya. Alih-alih panik atau menyerah pada keadaan, Risa justru menggunakan sisa waktu yang sempit untuk mencari jalur alternatif yang tidak terduga. Ia mengendarai mobilnya hingga ke pelosok desa, menemui langsung kelompok tani lokal yang selama ini jarang dilirik oleh distributor besar. Di sana, ia bernegosiasi dengan ketulusan dan visi yang kuat, menawarkan kerjasama langsung tanpa perantara yang justru memberikan keuntungan lebih adil bagi para petani. Risa bekerja tanpa henti, bahkan ikut memanen sayuran di bawah rintik hujan demi memastikan standar kualitas tetap terjaga. Keberanian Risa membuahkan hasil. Ia berhasil mendapatkan bahan baku yang jauh lebih segar dengan harga yang lebih masuk akal. Ketika hari pelaksanaan tiba, ia tetap hadir di acara Hendrik dengan menu-menu yang tampilannya bahkan lebih memukau daripada rencana awal. Hendrik yang mengetahui adanya upaya sabotase tersebut hanya memberikan senyum tipis penuh kekaguman saat melihat Risa tetap tenang di balik dapur darurat. Risa membuktikan bahwa meski aksesnya ditutup di satu pintu, ia mampu membangun gerbangnya sendiri. Upaya jahat Indah justru menjadi katalisator bagi Risa untuk memperkuat fondasi produksinya, menjadi lebih mandiri dan tak tergoyahkan oleh tekanan eksternal manapun. Tekanan eksternal manapun tidak lagi mampu menggoyahkan pijakan Risa saat kesuksesan jamuan di acara Hendrik menjadi buah bibir di kalangan investor papan atas. Nama resiliensi kuliner mendadak viral di media sosial setelah beberapa toko berpengaruh mengunggah testimoni tentang cita rasa masakan Risa yang memiliki jiwa dalam setiap bumbunya. Pengakuan ini bukan sekadar validasi atas keahlian memasaknya, melainkan pintu gerbang menuju skala bisnis yang jauh lebih masif. Dalam waktu singkat, tawaran kerjasama berdatangan dari berbagai hotel bintang 5 dan perusahaan multinasional yang menginginkan konsep catering sehat yang otentik. Risa yang kini memiliki kantor kecil yang layak, mulai merekrut tim profesional untuk mengelola manajemennya, sementara ia tetap memegang kendali penuh atas visi dan kualitas produknya. Di tengah lonjakan karir tersebut, Risa tidak lupa pada janji untuk menuntaskan masa lalunya secara bersih dan elegan. Dengan dukungan Hendrik, yang kini menjadi sahabat sekaligus rekan strategisnya, Risa mulai mengumpulkan tim pengacara tangguh untuk mengajukan gugatan harta gonogini, serta menuntut kompensasi atas kerugian imaterial selama pernikahan. Ia tidak berniat membalas dendam dengan cara yang rendah, melainkan dengan menuntut hak-haknya secara hukum yang sah. Bukti-bukti rekaman dan tangkapan layar yang ia simpal dengan rapi menjadi senjata yang mematikan di meja hijau. Risa ingin memastikan bahwa setiap tetes keringat dan pengorbanan yang pernah ia berikan untuk mendukung karier Yunus dikembalikan dalam bentuk aset yang adil. Sambil proses hukum berjalan, Risa juga melakukan manuver profesional dengan mengakuisisi beberapa vendor kecil yang sebelumnya berada di bawah kendali perusahaan Indah. Ia membalikan keadaan dengan menjadi mitra strategis yang kini justru sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan yang mulai meninggalkan jaringan Indah karena isu etika kepemimpinan yang buruk. Risa berdiri di puncak kebangkitannya, menatap masa depan dengan mata yang bercahaya, sadar bahwa ia telah berhasil mengubah puing-puing pengkhianatan menjadi menara kesuksesan yang sangat megah. Ia kini bukan lagi wanita yang menunggu di balik pintu, melainkan sosok inspiratif yang kisahnya mulai ditulis di berbagai majalah bisnis nasional sebagai simbol ketangguhan wanita modern. Menara kesuksesan yang megah itu kini menjadi tempat Risa berdiri untuk menyaksikan keruntuhan yang dialami oleh para pengkhianatnya.
Saat nama Risa semakin harum di majalah bisnis, suasana di kantor Yunus justru berubah menjadi medan tempur yang penuh kepanikan. Skandal nepotisme dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Indah mulai tercium oleh Dewan Komisaris Pusat setelah adanya laporan anonim mengenai aliran dana perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pemberian fasilitas mewah bagi Yunus. Indah, yang selama ini merasa tak tersentuh, kini harus menghadapi audit internal yang sangat ketat. Di saat posisi terjepit itulah, sifat asli mereka kembali muncul. Alih-alih saling melindungi, mereka justru saling melemparkan kesalahan untuk menyelamatkan kulit masing-masing. Yunus, yang menyadari karirnya berada di ujung tanduk, mencoba mencari pembelaan dengan mengklaim bahwa segala tindakannya hanyalah perintah dari sang atasan. Namun Indah yang jauh lebih licik telah menyiapkan dokumen-dokumen yang seolah-olah menunjukkan bahwa Yunuslah yang melakukan manipulasi laporan keuangan demi mendapatkan bonus besar. Kepercayaan yang dulu mereka bangun di atas pengkhianatan terhadap Risa, kini hancur berkeping-keping oleh rasa egois. Berita tentang keretakan di puncak pimpinan perusahaan tersebut mulai bocor ke publik, membuat harga saham mereka merosot tajam. Para klien besar yang kini lebih menghargai integritas dan kualitas, satu persatu mulai beralih ke perusahaan rintisan Risa yang dianggap lebih transparan dan memiliki etos kerja yang kuat. Risa memantau perkembangan itu dari layar gawainya sambil menyesap teh di ruang kerjanya yang luas. Ia tidak merasa perlu untuk ikut campur atau mengotori tangannya. Ia cukup duduk diam dan membiarkan hukum alam bekerja. Karma datang bukan dalam bentuk kekerasan, melainkan dalam bentuk hilangnya rasa hormat dan martabat yang selama ini mereka sombongkan. Yunus kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia akan segera kehilangan segalanya. Pekerjaan, fasilitas, hingga nama baik. Sementara Indah sedang berjuang keras agar tidak didepak secara tidak hormat dari perusahaan yang ia bangun dengan cara-cara yang kotor. Risa menyadari bahwa kemenangan yang paling manis bukanlah saat melihat lawan jatuh, melainkan saat ia mampu tumbuh begitu tinggi sehingga bayang-bayang masa lalunya tidak lagi mampu mencapainya. Bayang-bayang masa lalu itu benar-benar mencoba meraih kaki Risa ketika suatu sore, Yunus muncul di lobi kantor pusat resiliensi kuliner dengan penampilan yang sangat kontras dari masa kejayaannya. Tidak ada lagi setelan jas mahal yang rapi atau aroma parfum mewah. Yang tersisa hanyalah seorang pria dengan bahu merosot dan gurat kecemasan yang mendalam di wajahnya. Setelah dipecat secara tidak hormat oleh Dewan Komisaris dan ditinggalkan oleh Indah yang memilih menyelamatkan diri sendiri ke luar negeri, Yunus kini tidak memiliki apa-apa selain tumpukan utang dan nama baik yang telah hancur. Dengan suara yang gemetar dan nyaris terisak, ia memohon di hadapan Risa agar diberikan kesempatan kedua. Bahkan bersedia bekerja sebagai staf biasa di perusahaan istrinya itu demi menyambung hidup. Risa berdiri dengan tenang di balik meja kerjanya yang elegan, menatap pria yang dulu pernah menjadi pusat dunianya dengan pandangan yang jernih namun tanpa emosi. Ia tidak merasakan luapan amarah, tidak juga ada keinginan untuk mencaci maki. Yang tersisa hanyalah rasa asing terhadap sosok yang dulu begitu ia puja. Dengan nada bicara yang sangat berkelas dan tenang, Risa menjelaskan bahwa perusahaannya dibangun di atas fondasi kejujuran dan kerja keras, dua hal yang sudah lama ditinggalkan oleh Yunus. Ia menegaskan bahwa membantu Yunus karena rasa kasihan hanya akan merusak profesionalisme tim yang telah ia bangun dengan penuh air mata. Risa tidak memberikan ruang bagi drama atau permohonan lebih lanjut. Ia hanya memberikan sebuah kartu nama lembaga pelatihan kerja sambil mendoakan agar Yunus bisa belajar membangun hidupnya kembali dari dasar tanpa harus mengandalkan belas kasihan orang lain. Jawaban Risa yang tegas namun sopan itu menjadi titik akhir yang sempurna bagi hubungan mereka. Ia menyadari bahwa memaafkan bukan berarti harus menerima kembali, melainkan melepaskan beban di hati agar bisa melangkah lebih ringan. Saat Yunus melangkah keluar dari kantornya dengan kepala tertunduk, Risa merasakan beban bertahun-tahun di pundaknya benar-benar menguap. Ia kembali duduk di kursinya, membuka laptop, dan melanjutkan rencana ekspansi bisnisnya ke pasar internasional bersama Hendrik. Kemenangannya telah lengkap. Ia tidak hanya sukses secara finansial, tetapi ia telah berhasil menaklukkan trauma dan rasa rendah dirinya. Mengubah setiap luka menjadi energi yang tidak terbatas untuk terus terbang lebih tinggi. Energi yang tidak terbatas untuk terus terbang lebih tinggi itu kini Risa arahkan untuk membangkitkan harapan bagi jiwa-jiwa lain
yang tengah terhimpit dalam kegelapan yang sama. Menyadari bahwa keberhasilannya bukan sekedar keberuntungan, Risa mendirikan sebuah yayasan pemberdayaan yang ia beri nama Lentera Risa. Program ini dirancang khusus untuk merangkul para wanita yang kehilangan kepercayaan diri akibat pengkhianatan atau tekanan domestik, memberikan mereka pelatihan keterampilan bisnis dan akses permodalan tanpa bunga. Risa seringkali meluangkan waktu di akhir pekan untuk menjadi pembicara utama, berbagi kisah nyata tentang bagaimana ia mengubah rongsokan rasa sakit menjadi mesin kesuksesan yang sangat perkasa. Di dalam ruang seminar yang penuh haru, ia tidak lagi tampil sebagai korban, melainkan sebagai mentor yang memancarkan optimisme dan kekuatan yang menular kepada setiap pendengarnya. Refleksi perjalanan hidupnya membuat Risa menyadari bahwa setiap tantangan yang diberikan indah dan setiap kepahitan yang disuguhkan Yunus adalah bumbu rahasia yang mendewasakan cara berpikirnya. Ia belajar bahwa nilai seorang wanita tidak ditentukan oleh status pernikahannya atau seberapa besar pengabdiannya kepada orang yang tidak menghargainya, melainkan oleh kemampuannya untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri. Yayasan tersebut tumbuh pesat, menciptakan komunitas mandiri di mana para anggotanya saling mendukung tanpa ada kompetisi yang menjatuhkan. Risa merasa hidupnya kini jauh lebih bermakna, karena ia tidak hanya mengenyangkan perut orang melalui cateringnya, tetapi juga memberi asupan bagi mental dan semangat mereka yang sedang patah. Di sela-sela kesibukan sosialnya, hubungan profesional Risa dengan Hendrik pun bertransformasi menjadi sebuah kedekatan yang lebih matang dan penuh pengertian. Hendrik yang selalu ada di setiap fase sulitnya, kini menjadi sosok yang paling sering berbagi tawa dengannya saat mendiskusikan masa depan. Risa mulai membuka ruang di hatinya. Namun kali ini dengan kewaspadaan yang cerdas dan rasa sayang yang tumbuh dari rasa hormat timbal balik. Ia memahami bahwa cinta yang sejati seharusnya tidak mematikan potensi, melainkan menjadi sayap tambahan untuk terbang bersama mencapai cakrawala yang lebih luas. Melalui Lentera Risa, ia membuktikan bahwa pengkhianatan di awal tahun itu bukanlah akhir dari dunianya, melainkan pintu gerbang menuju misi hidup yang jauh lebih mulia dan berdampak bagi banyak orang. Sayap tambahan untuk terbang bersama itu membawa Risa pada sebuah momen megah di penghujung tahun, tepat 1 tahun setelah dunianya sempat runtuh. Di atas panggung megah, sebuah malam penganugerahan bisnis bergengsi, Risa berdiri dengan anggun untuk menerima penghargaan sebagai tokoh pengusaha wanita inspiratif tahun ini. Pencapaian ini terasa begitu luar biasa, karena ia berhasil mengalahkan perusahaan-perusahaan besar yang dulu sempat meremehkannya. Namun, kejutan yang sesungguhnya datang bukan dari trofi berlapis emas yang ia genggam, melainkan dari Hendrik yang berdiri di sampingnya, sebagai rekan bisnis sekaligus pendukung setianya. Sesaat setelah pidato kemenangan Risa yang menyentuh hati para hadirin, Hendrik mengumumkan bahwa mereka telah resmi melakukan merger besar antara perusahaan investasi miliknya dengan Resiliensi Kuliner untuk membangun sebuah pusat pelatihan industri kreatif dan kuliner terbesar di Asia Tenggara. Kolaborasi ini bukan sekedar tentang perluasan pasar atau akumulasi kekayaan, melainkan perwujudan dari mimpi besar Risa untuk melahirkan lebih banyak pemimpin wanita yang mandiri secara finansial. Di bawah lampu sorot yang berkilauan, Risa melihat kembali bayangan dirinya setahun yang lalu, seorang wanita yang hanya bisa menangis di meja makan yang dingin. Perbedaan itu kini terasa sangat mencolok. Ia yang dulu sering merasa kerdil di samping Yunus, kini berdiri sejajar dengan para pemimpin industri paling berpengaruh di negeri ini. Hendrik memberikan pandangan penuh rasa hormat yang mendalam. Sebuah apresiasi yang tumbuh dari melihat perjuangan Risa dari titik nol hingga mencapai puncak tertinggi. Malam itu ditutup dengan sebuah perayaan sederhana di taman atap kantor baru mereka yang menghadap ke arah gedung perkantoran lama milik Indah, yang kini telah berganti pemilik. Risa menghirup udara malam dengan penuh rasa syukur, merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sepanjang hidupnya. Ia menyadari bahwa pencapaian terbesarnya bukanlah harta yang ia miliki, melainkan keberhasilannya menaklukkan rasa takut akan kegagalan. Bersama Hendrik di sisinya, Risa menatap kembang api yang mulai meletus di kejauhan, menyambut tahun yang baru dengan keyakinan bahwa ia tidak lagi membutuhkan perlindungan dari siapapun, karena dialah sang pelindung bagi impian-impiannya sendiri. Kembang api yang meletus di kejauhan seolah menjadi simfoni kemenangan bagi jiwa Risa yang kini telah benar-benar merdeka. Berdiri di balkon yang sama dengan setelan lalu, namun di atas gedung miliknya sendiri,
Risa menatap hamparan lampu kota yang berkilauan dengan perspektif yang penuhnya baru. Tidak ada lagi sisa kepedihan saat ia mengingat pengkhianatan Yunus atau kesombongan Indah. Semua itu kini terasa seperti bumbu yang harus ada agar hidangan hidupnya terasa sempurna. Ia menyadari bahwa jika malam tahun baru itu ia tidak hancur, ia mungkin masih akan menjadi wanita yang terpenjara dalam kepatuhan buta, mengubur kecerdasannya di balik tembok dapur yang sempit. Pengkhianatan itu bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah cara semesta untuk menariknya keluar dari zona nyaman yang palsu menuju takdir yang jauh lebih besar. Risa mengambil sebuah buku catatan kecil, menuliskan pesan moral terakhir yang akan ia bagikan melalui yayasannya, bahwa kebahagiaan seorang wanita tidak pernah terletak pada seberapa kuat ia menggenggam tangan orang lain, melainkan pada seberapa berani ia berdiri di atas kakinya sendiri saat tangan itu melepaskannya. Ia belajar bahwa harga diri tidak bisa diberikan oleh orang lain, tetapi harus dibangun dengan keringat dan integritas. Hendrik kemudian melangkah mendekat, memberikan sebuah jaket hangat untuk melindunginya dari angin malam. Sebuah gestur sederhana yang menunjukkan bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang mendukung, bukan yang mendominasi. Risa tersenyum, menyadari bahwa ia telah berhasil mengubah air mata menjadi berlian dan rasa sakit menjadi tangga menuju kemuliaan. Saat lonceng tengah malam berdentang menandakan pergantian tahun, Risa memejamkan mata sejenak, membisikkan doa syukur yang mendalam. Ia telah membuktikan bahwa titik balik kesuksesan seringkali tersembunyi di balik luka yang paling perih. Dengan hati yang lapang, ia melangkah masuk kembali ke dalam ruangan yang hangat, siap menyongsong masa depan dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Kisahnya menjadi bukti abadi bagi siapapun yang sedang patah hati, bahwa akhir dari sebuah hubungan yang beracun adalah awal yang sah bagi sebuah kejayaan yang hakiki. Risa tidak hanya memenangkan bisnisnya, ia telah memenangkan kembali dirinya sendiri.